Assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la mab'ad. Berilmu sebelum beramal dan berkata. Buah daripada ilmu dah tahu. Pentingnya ilmu dah tahu. Di antara buruknya bodoh dah tahu. Ya. Kenapa kita harus berilmu, Bil? Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa qala al-Bukhari. Ya, dia berkata dari berkataan Bukhari juga. Apa kata Imam Bukhari? Di dalam Kitabul Ilmi bab pertama mengatakan apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Untuk apa? Ilmu ini agar supaya ibadah kita mencocoki apa yang diinginkan, yang dimaui oleh Allah Ta'ala. Betul? Fa'lam annahu la ilaha illallah, dengan dalil surah Muhammad ayat berapa nih? Ingat. Apa hubungannya? Wastaghfir li dzambik walil mu'mini wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabahum wa maswaakum. Ya, kenapa dibilang annahu la ilaha illallah? Ya, annahu la ilaha illallah, bahwasanya Allah tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi. Apa surat apa yang mendukung ini? Tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar kecuali Allah saja. Adapun apa-apa yang mereka seru selain Allah itu batil. Ya. Surah apa kemarin itu? Kemarin pernah dibilang surat Al-Hajj ayat 26. Lupa ya? Lupa itu manusia. Kalau malaikat enggak bisa dia lupa lagi ya. DLL biasa manusia. Kenapa dibilang wastaghfir li dzambik? Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan? Dengan benar. Ya, dengan benar. Karena Allah itu adalah huwal haq. Wa annama yad'u min dunihi, bahwasanya mereka menyeru selain Allah itu adalah sebuah kebatil. Kenapa batil? Karena tidak pada tempatnya. Mestinya apa? Coba tengok surat Hud balik. Hud. Ada lagi tambahan dari Syekh orang Sururi. Abdul Qadir Jawas ya. Ada tambahan dia. Ya, kita ambil aja dulu sementara. Ya. Kenapa hak? Karena Rob itu adalah yang menciptakan. Ya, yang berhak menciptakan, yang diibadahi, yang berhak diibadahi itulah yang menciptakan. Sesuai dengan firman Allah. Ya ayuhan nasu'budu rabbak. Mengibadahi itu adalah yang menciptakan. Iya. Siapa yang menciptakan? Allah. Karena rububiyah makanya lahir uluhiyah. Yang tidak menciptakan tidak berhak mendapat peribadahan. Apa? Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma fa'bud wastabir li ibadati. Surah apa itu? Maryam. Coba tengok. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma. Ya, fa'bud wastabir fa'budhu li ibadati hal ta'lamu samiyya. Maryam itu bukan apa ya? Ya, surat Maryam. Ya, di situ ada 3 tauhid itu. Di situ ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah,
tauhid asma wa sifat. Hal ta'lamu lahu samiyya. Adakah kamu tahu yang sama, yang serupa dengan Allah ini, Tuhan yang sama, ya punya sifat khusus bagi Allah. Allah itu memiliki sifat khusus untuknya dan tidak bisa dipakai oleh yang lain. Itu namanya kekhususan. Yang namanya tauhid itu adalah sesuatu yang khusus untuk Allah. Hal-hal dimentauhidkan Allah dengan sesuatu yang khusus. Hanya Allah aja pemiliknya, yang lain tidak bisa. Menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, siapa yang bisa? Mengatur, memberi rezeki dan segalanya, siapa yang bisa? Punya sifat ini dan itu, ya, lahul asma. Apa dalam ayat? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang bagus, yang layak, yang tinggi, itu Allah saja yang punya. Selain Allah enggak punya. Nah, fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah. Apa hubungannya dengan wastaghfir li dzambik bil? Nah, apa hubungannya nih? Dibilang tadi, ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Wastaghfir li dzambik. Karena setelah kita mengetahui la ilaha illallah, keagungannya ini, ternyata kita banyak mencampur hak dan batil. Mulut kita la ilaha illallah, tapi dalam prakteknya bukan la ilaha illallah. Masih ada lagi selain Allah yang kita agungkan. Hawa lah misalnya, nafsu lah misalnya, yang lain-lain lah misalnya selain Allah. Dunia dan seisinya, jabatan, wanita. Ada yang keluar dari praktek bahwa Allah itu satu-satunya ilah yang diibadahi, tapi selain Allah ada juga yang diagungkan. Itu namanya penyekutuan. Karena banyaknya hak dan batil tercampur, hendaknya antum meminta ampun. Wastaghfir li dzambik. Ya, ilmu dan amal. Wastaghfir li dzambik ini adalah amalan ini. Setelah kita berilmu la ilaha illallah, dengan amalan apa? Wastaghfir li dzambik. Meminta ampun atas dosamu dan dosa-dosa mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Kenapa begitu? Karena Allah Maha tahu tentang makhluknya, hambanya. Ya, hambanya itu Allah tahu apa ma'isyahnya, bolak-baliknya setiap hari dari tempat kerja ke rumahnya tahu. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Jadi ada 3 di sini. Fa'lam annahu, berilmu kita dengan la ilaha illallah, kemudian beramal kita dengan meminta ampun. Apa tadi sebabnya kita disuruh minta ampun? Setelah antum berilmu, antum disuruh minta ampun. Apa hubungannya itu? Ya karena kelemahan manusia juga. Manusia lemah. Kalau diteliti la ilaha illallah itu hanya tinggal ucapan. Kalau kita resapi maknanya ya. Peribadahan itu kan pengagungan. Pengagungan yang harus dengan tauhid. Ternyata manusia ini punya kelemahan. Ya. Tauhidnya itu kadang-kadang bolong, kadang-kadang rusak. Kadang-kadang tinggal ucapan saja, prakteknya enggak. Ya. Kita mengibadati Allah tapi selain Allah yang diibadati. Tercampur hak dan batil. Ya. Selain Allah yang kita agungkan. Ya enggak? Ya enggak itu? Apa sepenuhnya antum menyembah Allah dengan berhak
dengan betul, dengan benar. Ya, kita menyembah Allah itu dengan benar pakai tauhid. Kita masih terjebak kepada selain tauhid, yaitu syirik, ya, memberikan tandingan untuk Allah, bertanding seolah-olah Tuhan Allah kah didulukan atau Tuhan selain Allah, pengagungan kepada selain Allah. Ternyata banyak pengagungan kepada selain Allah. Masih loading nih kan? Oke. Ya, makanya antum harus banyak minta ampun. Wastaghfir li dzambik, ya, wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya. Maka Allah memulai perintah dengan ilmu sebelum berucap, sebelum beramal. La ilaha illallah itu gampang diucapkan tapi sulit diamalkan kecuali yang ditolong oleh Allah. Ya, illa rahimahullah. Ya. Pentingnya ilmu apa? Ilmu tadi apa pentingnya? Kegunaannya? Kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim karena kedudukannya sangat penting. Ya? Apa pentingnya ya? Ya. Penting katanya. Kedudukannya agung karena yang dibahas itu tentang zat Allah. Pentingnya ilmu. Allah yang dipelajari, Allah yang dikaji. Bagaimana sifat-sifat yang layak untuk Allah, itu yang harus kita ketahui. Bagaimana praktek ibadah yang sesungguhnya, bagaimana ya. Saking pentingnya ilmu, maka Allah tidak pernah memerintah nabinya untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Surah apa? Apa suratnya? Surat Toha. Wa qur rabbi, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, artinya apa tuh? Dan berat kali nampaknya ya. Ayat 114. Rabbi zidni ilma apa artinya? Ya Allah. Ya Allah Tuhan, Rob saya. Apa zidni itu apa artinya? Zid. Apa arti zid? Zid. Ziyadah, pernah dengar ziyadah? Yazid wa yanqus. Apa yazid? Ziyadah. Wa ziyadah. Ziyadah itu tambahan. Tambah. Yazid artinya yang bertambah. Yazid. Al-iman yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Dengan apa iman bertambah? Bil. Dengan apa iman bisa bertambah? Dengan ketaatan. Yazidu Iman bisa berkurang? Dengan apa berkurangnya? Dengan maksiat. Berarti iman itu bertambah dan berkurang. Mana dalil? Kenapa iman bisa bertambah atau bisa berkurang? Ya. Mana dalilnya? Surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minun allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum zadathum zada. Ya, zadat imannya menjadi tambah. Ketika apa? Ketika mengkaji, ketika belajar, membaca, dibacakan, ya, diajarkan, bertambahlah iman itu. Ini dalil tentang bertambahnya iman. Berkurangnya di mana berkurangnya? Ayo. Dalil kurangnya mana?
Nah, Anda juga tahu. Nah, di surat Munafikun. Zalika bi annahum amanu summa kafaru. Nah, kafir dengan iman beda enggak? Beda. Kenapa dia kafir? Karena munafiknya tadi, karena banyak maksiat kepada Allah dan Rasul. Jadi kafir dia. Tadinya dia beriman, ada iman. Habis itu apa lagi? Kafir. Kenapa kafir? Karena maksiat kepada Allah dan Rasul. Ya. Kafirnya itu yang bikin imannya hilang. Iya kan? Kalau sudah kafir, banyak maksiat, pelanggaran-pelanggaran nanti. Nggak percaya kepada Allah, suka-suka dia lah hidup itu. Ya. Nah, jadi iman itu bertambah, iman itu berkurang. Iman siapa yang tetap saja? Siapa? Malaikat. Iman yang bertambah terus siapa aja? Rasul. Iman Rasul. Iman yang bertambah dan berkurang? Manusia biasa, kayak kita. Ya. Oke. Jadi iman itu yazidu wa yanqus. Al iman qaulun wa amal. Iman itu perkataan dan perbuatan. Iman itu bukan omdo. Tahu omdo? Omong doang enggak? Bukan omong doang iman itu. Kalau omdo itu munafik. Makanya iman itu 3 komponennya. Iqrarun bil lisan, wa tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil arkan. Ya, iman itu ucapan dengan lisan, ya, pembenaran dalam hati, perbuatan dengan amal, dibuktikan dengan amal. Kalau tidak ada bukti, berarti itu iman palsu. Palsu. Aspal, asli palsunya ya. Ya. Terus apa hadis Nabi menjelaskan bahwa ilmu itu sebuah kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat baik menurut Allah ini, bukan menurut siapa-siapa. Mana dalilnya? Allah yang bilang orang yang berilmu, orang yang paham, itu orang yang dikehendaki kebaikan yang besar, kebaikan yang baik sekali, kebaikan yang sangat menurut Allah. Siapa? Coba bilang hadis Nabi yang bilang itu. Orang yang dikehendaki Allah kebaikan yang besar, yang baik, Allah fahamkan dia dengan ilmu. Mana bunyinya? Tahu enggak, Bung? Apa itu? Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan yang banyak, maka Allah fahamkan dia kepada agama. Orang yang faham agama itu orang yang dikehendaki kebaikan. Orang yang tidak dikehendaki kebaikan berarti dia tidak diberi duit. Apa? Kebalikan dari yang tadi apa? Orang yang diberikan, dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya, dipahamkan kepada agama. Ya, orang yang tidak dikehendaki kebaikan Allah, bagaimana Allah? Allah apakan dia kalau Allah tidak menginginkan kebaikan untuk seseorang itu? Allah kebalikan dari tadi, mafhum mukhalafahnya terbalik. Jadi apa ya? Yang begitu? Dikehendaki kebaikan, dipahamkan agama untuknya, ngerti dia kepada agama. Berarti tidak dikehendaki kebaikan. Kalau tidak dikehendaki kebaikan, diapakan oleh Allah? Bagaimana diapakan dia? Diapakan oleh Allah seorang hamba tadi? Kalau seorang hamba dikehendaki kebaikan oleh Allah, dipahamkan dia kepada agama, dingertikan dia agama. Kalau dia tidak dipahamkan, berarti itu
Kalau tidak dipahamkan, kalau tidak dikehendaki kebaikan, berarti dia tidak mengerti-ngerti agama. Inilah, itu maksudnya. Orang yang tidak pernah mengerti itu biasanya orang munafik. Ya, orang munafik la yafqahun. Ya. Apa dalam ayat Al-Munafiqun itu? Zalika bi annahum qaumun la yafqahun. Apa dah? Dalam surat humul ladzina yaquluna humul ladzi yaquluna irraja'na ilal madinah la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Mereka berkata kalau dia balik ke Madinah, dia akan diusir, dihinakan oleh orang mulia. Dia menganggap dirinya mulia, Rasulullah dan sahabat dibilangnya orang hina. Akan mengeluarkan orang mulia, akan orang hina ke negerinya. Nah, itu dianggapnya. Awas nanti kalau balik ke Madinah setelah perang ini, nanti diusir dia oleh orang mulia. Maksudnya mulia itu dirinya orang munafik. Padahal kemuliaan itu milik Allah, bukan milik orang munafik. Milik Allah, milik Rasul, milik orang beriman. Itu kemuliaan milik Allah, milik Rasul. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Tetapi orang-orang munafik tidak bisa ngerti, tidak bisa paham dia. Tidak memahami ini. Kemuliaan itu milik siapa? Kemuliaan milik siapa tadi? Allah. Milik Allah. Milik siapa lagi? Milik Rasulullah. Milik siapa lagi? Orang-orang beriman menurut ayat itu. Walillahil izzah wali rasulihi walil mu'minin. Walakin akan tetapi orang munafik la yafqahun. Makanya orang munafik itu tidak paham agama. Karena Allah tidak menghendaki kebaikan kepada orang munafik. Karena maksiat terus. Mati aja lah kamu lagi ini. Tak ngerti, nggak kupahamkan kamu agama ya. Hai munafik-munafik. Kamu bilang pula kamu akan mengusir Rasulullah. Jika balik ke Madinah akan diusir orang hina oleh orang mulia. La yukhrijannal a'azza minhal adal. Sungguh-sungguh akan mengeluarkan orang mulia dari Madinah, ya, orang-orang yang hina-hina, Nabi dan sahabat maksud dia. Itulah orang munafik. Humul ladzina yaquluna humul ladzina yaqulun. Sebelum yaqulun kan humul ladzina yaquluna iza idraja ilal madinati la yukhrijanna al-azza min al-azal. Sebelum itu tuh. Oh ya. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah walillahil izzah. Yaqulun ya maksud. Yaquluna la irraja'na. Ya, mereka berkata la irraja'na. Apabila nanti kembali pulang ke Madinah setelah perang ini, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Kami lupa tadi ya. Yaqulun yang benarnya ya. Yaquluna la irraja'na ilal madinah la yukhrijannal a'azzu minhal adzal walillahil izzah. Ya, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun
la yafqahun la ya'lamun. Kalau yafqahun sebelum tadi. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqin la yafqahu. Nah, oke, 25 menit, masih bisa 5 menit? Cukup atau tambah? Sedikit lagi 5 menit lagi biar pas setengah jam ya. Jadi itu mayuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah berikan kepadanya pemahaman agama kepada dirinya. Allah pahamkan dirinya akan agama. Hadis rawahul Bukhari nomor 71. Apa buah keutamaan ilmu? Apa hasil daripada ilmu? Apa keutamaan ilmu? Keutamaan ilmu pertama, jalan menuju jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Ini pas sekali. Hadis apa itu? Kalau tadi Bukhari, tadi mayuridillah bi khairan. Ini sanadnya hadis Muawiyah, hadis Muawiyah kalau nggak salah. Kalau ilmu adalah jalan menuju al-jannah, ini hadis Abu Hurairah. Allah alam. Yang jelas ada tadi. Kami lupa rawinya ya. Ilmu adalah jalan untuk menuju, jalan tol menuju surga, jalan lurus, cepat, gampang. Ya. Yang kedua, buah ilmu itu keutamanya apa? Ilmu adalah jalan yang akan meluruskan ibadah. Jalan meluruskan ibadah. Ibadah yang serong-serong, bengkok-bengkok, ibadah bid'ah jadi lurus. Dengan ilmu kita nggak mengetahui ibadah itu sebuah bid'ah atau tidak bid'ah itu dengan ilmu. Mengetahui ibadah itu syirik atau tidak syirik dengan ilmu. Ya, lurus apa bengkok itu dengan ilmu. Jadi ilmu menerangi, menjelaskan ibadah itu apa ibadah atau adat aja. Ibadah apa maksiat itu dengan ilmu. Orang menganggap Isra Mi'raj itu ibadah padahal maksiat. Nisfu Sa'ban nanti Isra Mi'raj ibadah tapi maksiat. Kenapa dibilang maksiat itu? Ayo, tahu tuh. Karena dia menambah-nambah yang tidak pernah dibikin oleh Nabi. Ya, berarti dia menganggap dia lebih pandai dari Allah dan Rasul. Ya, maksiat itu menganggap diri lebih hebat. Allah bilang Islam sempurna, sudah cukup. Ya, tidak perlu tambah, tidak perlu kurang. Dia bilang, ini kan bagus, ini kan baik. Seolah-olah dia yang lebih hebat dari Nabi. Nabi bodoh, dia hebat. Atau Nabi dibilangnya pengkhianat. Pengkhianat apa itu? Coba. Orang yang bilang Nabi tidak pernah ngajarkan, Nabi tidak pernah tahu. Ya. Sementara dia tahu. Itu berarti dia menganggap dirinya lebih pandai dari Nabi. Atau Nabi tahu, dia tahu, tapi Nabi tidak pernah bilang. Berarti Nabi berkhianat, tidak menyampaikan risalah. Padahal Nabi itu adul amanah, telah menunaikan amanah dan risalah. Ya. Sempurna amanah Allah sama dia. Apa yang Allah suruh dikerjakannya. Ya, tidak ada satupun risalah Allah yang disembunyikan. Orang yang menganggap Isra Mi'raj yang tidak pernah diajarkan Nabi itu adalah baik. Ya, kalau Nabi tahu, dia tahu itu baik, Nabi tahu juga itu baik, tapi nggak disampaikan. Itu sama dengan menganggap Nabi itu mengkhianati agama Allah Islam ini.